Masih di 98,8 Rock FM Bandung, inspirasiku. Masih sama Dion di sini di Fun and Fresh, Fun Info and Fresh Music. Kali ini Dion gak bakalan sendiri lagi. Ada siapa nih di sini? Halo. Ini sama siapa nih? Sama siapa nih? Hans. Aduh, kok gitu banget sih? Ada Alin di sini. Ada Alin sama Hans. Kakak Hans Ya. nih. Aduh, ini hari ini bakal ngapain kesini? Kira-kira? Kita mau baca berita. Oke, mau baca berita. Ya. Berita tentang apa? Kan COVID-19 lagi heboh ya. Iya. Gimana pendapat Bapak Alin, Ibu Alin dan Bapak Hans tentang COVID-19 di Indonesia ini ya? Coba. Ya bisa. memang harga per kilonya naik ya. Oh untuk iya saat ini memang ya, sih, memang. iya ya, memang karena itu dolar juga naik ya. Iya Dolar. betul sekali betul. Memang emansipasi wanita ya. Iya memang ya karena Emang nggak nyambung. Emang Ibu Kartini memang memberikan pengaruh baik untuk wanita-wanita di Indonesia ya. Iya, bener untuk sekali. penanggulangan COVID-19 ya. Untuk Bapak Hans sendiri bagaimana komentarnya? Covid. Diseriusin Serius banget ya. Bingung mau ngomong apa Covid nih. Aduh. Apa kabarnya nih? Baik, Alin sama Hans. Sehat banget. Sehat ya. Berarti ini baru ke Bandung atau gimana nih? Udah sering sih, tapi baru kali ini nih kerakannya. Wih, mantap nih ya. Nah, ini kalau misalnya dari Q Card sih mau promo ya, ada single baru nih. Ya, betul. Betul sekali ya. Cinta Sampai Mati dan Sahabat Raka juga tadi udah denger lagunya ya. Ini bentar. Enak dong, enak ya. Enak lah ini buat ditemani. Jadi tentang apa tuh lagunya tuh? Kebetulan saya kan bukan saya yang nyanyi ya. Kalau saya yang nyanyi nanti bukan Cinta Sampai Mati kayaknya ya. Jangan. Ayo, belum punya cinta ya? Hah? Udah dong. Oh, Udah nikah. Belum. Oh, masih pacaran doang. masih manual berarti ya. Manual apa tuh? Mobilnya. Oh, mobilnya. Iya bener, kopling ya. Kopling. Kan real man use three pedals. Ini kita kesini interview ya? Kok kebalik gitu. Ini promo Cinta Sampai Mati. Yes. Nah, ini Q Card sih sebenarnya sepasang suami istri. Benarkah atau Betul. Oh betul. Dia merasa betul. Saya gitu ya. Ibunya gimana? Iya betul. Apa karena ini cuman karena bikin single biar kayak hits gitu kayak, wih sepasang suami istri bikin single itu enggak? Enggak. Oh enggak. Enggak sih. Enggak Emang, bener ya. Emang betul. suami istri. Inilah kenyataan yang harus saya hadapi ya. Oh, kok gitu ya? Kok gitu ya? Agak saya mencium bau-bau pertikaian di sini. Ini Cinta Sampai Mati ceritanya tentang apa nih kakak-kakak nih? Ya, seperti judulnya udah bisa diterka. Kalau ini adalah tentang satu rasa yang indah pastinya lah ya. Oke. Terus udah gitu aja. Udah gitu aja sih, karena ya begitulah emang. Kayaknya Bapak Hans diam-diam aja. Apa tertekan atau gimana nih? Tekan enggak. Dia meresapi banget sih. Oh, Kalau udah meresapi bicara banget. Cinta Sampai Mati tuh dia kadang bergetar hatinya gitu. Iya. Waduh. Duh, ketawa aja nih. Kayak ada sesuatu yang pengen disampaikan tapi bingung gitu. Kenapa ya? Enggak. Kalau Cinta Sampai Mati ya sesuai judulnya aja. Oke. Jawaban saya sama kayak Ya udah berarti kita closing aja kalau itu. Ini kasihan nih yang denger langsung minggir dulu Ini apaan sih nih? Ini obrolan apa ya? Jadi ini single pertama. Betul, single Single pertama. pertama. Ya, ini terus kalau misalnya ini dilihat dari cue card-nya dari HW ya. Ya, kita dari Iya. Holy Wings. Ini gimana sih? Soalnya kan gini, curhat sedikit boleh nggak? Boleh. Saya waktu itu pernah mau masuk juga ke sana sama pacar saya. Saya kan main gitar. Nggak masuk tapi audisi HW. Oh, tolong Pak Sandi didengar. Oh iya, makasih loh. Ya, itu gimana awalnya emang udah suami istri, terus ngeband lah ya bilangnya ya. Ngeband atau ngeband dulu baru suami istri atau suami istri dulu baru ngeband ceritanya? Awalnya kita itu ngeband dulu. Oke. Bermusik dulu, kemudian memutuskan untuk suami istri, habis itu lanjut bermusik. Terus kalau bicara masalah HW, Holy Wings itu kita udah ada di Holy Wings dari 2015. Pokoknya kita band pertama di Holy Wings. Oke, berarti geduk ya, geduk. Ini kuncen. Eta. Asli Bandung berarti? Tidak. Oh, kok tapi bisa bahasa Sunda? Bisa, Oh, sayang. aduh. Keuis-euisan ya ini. Wajahnya ini ya. Berarti ngebandnya dari kapan nih? Udah lama. Kita kalau ngeband masing-masing dari tahun 2000. Dari sekolah juga udah ngeband. Dari sekolah. Dari kecil kita udah. Dari kecil Masing-masing. Oh, udah masing-masing. Oh, kirain udah satu band dari Ya ampun. awal. Enggak lah. Itu lebay. Ya kirain kan gitu, jadi pendengar tuh kayak, gila inspiratif banget Iya, ya. kayak cerita band-band dulu ya gitu ya. Iya kan banyak kan Iya, gitu ya. Dari Tapi kecil ngeband. terus akhirnya mereka Gedenya sukses ke Jakarta gitu kan. Enggak.
Ya sih, kalau kita ngeband Iya, bareng betul. dari Betul, sekitar betul. 2012 kalau ngeband barengnya. 2010 2012. Satu band. Ini memang dingin di sini, memang dingin di sini. Apalagi kalau udah gibah tuh panas. Iya. Biasanya, ya. Gibah itu tapi bukan sesuatu kegiatan yang jelek sebenarnya. Positif ya? Positif. Kita ganti gibah kan karena kita di masa pandemi harus punya PMA. Apa tuh? Apa itu? Positive Mental Attitude. Nah, itu. Jadi gibah itu adalah kegiatan untuk Menyalurkan energi. bukan menyalurkan Oh, apa energi, mengobservasi, Oh. gitu, membahas gitu ya, mengkaji gitu Oh, ya, gitu betul, bener ya. betul. Jadi itu ya. Tapi Mengkaji. ini jadi kemana ya? Makanya kan ini Berarti bahas apa nih? dulu ngeband, Ya, betul. pacaran ngeband berarti, pacaran terus ngeband. Iya. Kalau berantem pengaruh nggak ke bandnya? Dia dulu deh. Iya dia dulu Dia deh. dulu. So far sih enggak sih, karena kita tetap waktu on stage itu kita tetap profesional. Cuman kalau yang udah deket-deket pasti tahu, oh ini orang berdua lagi berantem nih. Oh, oke. Kalau teman-teman seband gitu pasti tahu sih. Cuman kalau yang orang luar kayaknya enggak. Oke. Bapak Hans? Kalau karena udah sering jadi biasa aja sih. Itu kan bener di awal-awal tuh saya mencium bau-bau pertikaian. Enggak, kalau gitu. kecil-kecil tuh kan kadang ada juga sering berantem. Sering ya biasa apa misalnya salah naruh kunci atau terus apa. Tapi kita sebisa mungkin untuk bikin kalau apapun yang terjadi itu yang negatif-negatif itu nggak kebawa ke panggung sampai jadi jangan sampai audiensnya tertular gitu kan. Jadi karena kan ya aku bahas selalu emosi itu menular. Emosi itu menular. Benar. Berarti biar vibe-nya tetap terjaga ya. Iya. Benar ya. Karena faktanya beberapa band pecah gara-gara biasanya gitaris pacaran sama vokalis berantem. Iya, jadi sering pecah dulu juga tuh, ya. sering banget itu. Kok curhat ya? Benar. Enggak. Oh, apa pernah mau pecah juga? Enggak, dulu pernah gua ngeband sama orang kayak gitu. Rata-rata ya. Terus pacaran sama manajernya dulu lah gitu. Terus nggak lama jadi ngurusin soal mereka doang drama gitu. Ya, jadi nggak ngeband. Jangan ditiru ya. Iya, Itu nggak jadi boleh jangan sih. ditiru ya. Kita sebagai penonton aja kayak, Iya. oh iya gitu. Iya. Kalau ditanya, menurut lu gimana? Ah enggak lah gue gitu. Nggak pernah kan gitu kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti setelah dari 2014, kenapa baru mengeluarkan single sekarang? Karena memang baru sekarang ada kesempatannya ya. Artinya program ini baru dilaksanakan sekarang. Selain itu emang kita berdua juga mengkasihkan kerja kayaknya. Jangan ditiru juga tuh. Iya, Jadi kita kerja berkaryanya nanti entar. Emang dulu kerjanya bukan pemusik berarti? Musik. Cuman keenakan masuknya jatuhnya kepada entertain. making money. Oh, oke, berarti tidak berkarya. Idealisnya tidak disampaikan ya. Berarti ya, oke. Karena kalau mentingin idealis nggak bisa makan juga ya. Iya kan, bener kan? Saya masih idealis soalnya jadi nggak bisa makan dari band itu tuh. Jadi bolehlah tolong ya. Tolong ya MD music. Iya boleh lah, boleh sana lah. ya. Iya. Musik saya unik soalnya. Apa? Gitar, rap rock, Rap rock. Wih, rap rock, model Limp Bizkit sama SOD gitulah. Nah ini kalau genrenya apa nih dulu? kita menyebut genre kita genre apa kita? Genre cinta kalau kita. Oh, Kita genre bikin genre cinta. sendiri lah. Oke, genre cinta tuh gimana? Iya. Ya udah begitulah pokoknya lo pada lihat kita atau denger lagu kita bawaannya pengen cinta aja, nggak pakai ber ya, cinta gitu. Cinta, pokoknya bawaannya langsung pengen yang belum punya pacar, langsung aduh gue harus cari pacar nih kayaknya nih, biar bisa nyanyiin lagu ini berdua gitu kan. Yang lagi berantem mungkin sama pacarnya di mobil pas denger lagi radio kan pas raka pas lagunya diputer nggak jadi pegangan tangan. Jadi genre itu gitu. genre cinta. Genre cinta berarti Yaudah. mengademkan yang tidak adem gitu ya. Iya. Memadamkan api-api cemburu, Yes. api emosi, Iya, api iya. amarah ya gitu Iya. ya. Iya. Oke, bagus. Jadi bisa mengkontrol emosi. Mengkontrol ya pakai R ya. Iya, jangan kepleset tolong ya. Tolong lah. Saya masih cinta karir saya, jadi tolong daripada nanti MD nanti ngetok-ngetok di depan sana bahaya ya. Oh berarti kalau yang ini karir ya, bukan? Oh itu ini ya? karir memang passion ya. Oh, passion. Kebetulan idealis sama komersil jalan lah gitu. Wah, Jadi, sih, mantap sih. alhamdulillahnya sih Tapi begitu. gokil. Iya, Tapi ada iya. karya sendiri Bang udah. Ada. Kenapa enggak itu?
ya itu kan. Ini kan kita mau wawancara dia. Itu kan tadi Mau udah dinyanyiin, dibilang. nanti Tadi kan dinyanyiin. saya sudah curhat. Kemarin mau itu tapi nggak ada. Nggak ada kesempatannya gitu. Dari tahun berapa emang ngebandnya? Kok jadi kan ya nggak apa-apa lah ya, Nggak apa-apa. Dari SMP berarti 2010-an. 2010. Wow. 2010. Gokil, udah 20 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Tapi ya genrenya gitu karena unik jadi agak susah masuknya. Sekarang udah mulai Banyak kan tapi udah mulai ada komunitas. kesenja-senjaan sekarang saya. Oh iya. Kan lagi laku ya. Lagi gitu. laku, iya. Apa Lihat, yang senja? lihat baju saya tuh udah senja banget kan gitu. Emang harus kayaknya berubah gitu ya. Iya. Sesuai umur gak sih? Kalau kayak gitu tuh. Itu zaman Limp Bizkit itu waktu itu sih banyak Linkin Park. Ya, banyak Linkin Berarti Park. berarti kalian genrenya ini dong. Kalau dia kan juga sering dengerin musik yang gitu-gitu tuh. Mungkin nyambung lah kalian. Siapa tahu mau kolaborasi kan. Oh iya boleh tuh, boleh. gitu. Apa dengerin ya berarti sekarang? Sekarang aja. Sekarang lagu yang Ini NKPE sekarang lagu sendiri sih. lagu sendiri ya, biar semakin gitu ya. Emang di sini harus agak hard selling sih kalau ini. Kalau soft selling agak kurang gitu. Kayak ini kayaknya kan biar to the point aja gitu di sini ya. Ya to the point aja, lagunya bagus banget sih. Bagus banget sih. Tapi ini bikin lagu Cinta Sampai Mati ini tuh inspirasinya dari mana? Kalau yang bikin lagunya itu lagunya Badai. Kebetulan kita kurang kreatif jadi bukan lagu kita. Iya. Oke, sangat to the point sekali Iya, ya. to the Nggak point apa-apa lah. Dan karena gue basicnya pemalas dan gak mau ribet, makanya jarang bikin lagu gitu. Ngeles itu. Iya. Itu ngeles. Gak Jangan ditiru. Gak apa-apa. Karena emang musisi kan kadang ada yang dia nggak bisa mencipta tapi dia mainnya bagus. Iya. Ada juga kebalikannya. Kita nggak di situ nggak di dua-duanya. Gak dua-duanya. Terus kita ngapain di sini? Iya. Jadi gak mencipta enggak bermain enggak juga gitu. Kita gibah aja sih kalau soal Oh, musik. kita sih. gibah aja Kita gitu nggak ya. bisa bikin tapi kalau ada karya-karya yang kurang bagus kita gibah-gibah. Oh boleh banget ya. Tapi tetap dimasukin dong ya. Ini hard selling ya. Hard Ya. selling, Soalnya dong, ini ada harus di dong. sini nih. Kalau nggak ada nanti saya bisa dimarahin. Kamu ngapain aja dari tadi gitu ya. Ya, Cinta Sampai Mati itu ciptaan Bang Badai. Kebetulan itu ternyata true story-nya dari beliau ya. Lagunya tuh dibikin sebenarnya udah lama. Udah lama. 2016. 4 tahun. 4 tahun dan kebetulan ketemu sama kita itu berjodohnya dikasih ke kita tuh di tahun sekarang. Terus tanpa disengaja, tanpa sebelumnya kita kenalan dulu atau gimana, pas ketemu dan dikasih lagu itu, ternyata itu lagunya buat pasangan. Jadi lagunya tuh relate banget sama kita berdua karena kita kan pasangan gitu kan, tanpa diketahui juga sama Bang Badainya gitu kan. Karena waktu Bang Badai nonton kita itu kan band ya. Oh. Dia iya, lihatnya iya. general, terus akhirnya kasih lagu itu. Oh, kebetulan Ternyata kita berdua kalian suami istri gitu. Berarti udah lagunya pas, Yes. chemistry-nya dapat, Iya, dinyanyiin sama kalian, betul banget. pecah lah ya. Banget. Ya, Pecah banget. banget. Ini harus gitu ya. Oh, harus terlihat bagus gitu, harus walaupun tidak bisa bermain musik, tidak bisa Iya. itu harus tetap ini dong. Dan pecah banget, gila. Bahkan tetangga gue dengerin itu terus-terusan karena ada gua. Gak enak ya. Iya, gak enak. Soalnya bawa parang. Orang saya bawa parang gitu kayak dengerin lagu saya dong, Pak. Gitu langsung. Oh, iya saya puter ini judulnya apa ya gitu. Saya masukin ke top playlist deh gitu. Nggak usah, ini yang denger sekarang langsung kepo. Apa sih lagunya, langsung bisa langsung YouTube udah ada music video liriknya udah ada. Oh, Terus MV-nya udah ada. udah ada. Terus udah ada juga di semua platform digital Indonesia. Udah Emang? diputer juga tadi kan? Udah diputar juga. Ini kayaknya dingin banget Iya, kenapa nggak ya? apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu biar nggak dingin, abis ini kita bakal gibah aja. Oke. Oke. Di 98,8 FM Bandung, inspirasiku masih sama Dion di sini dan ada Om Hans dan Alin. Aduh, selamat sore ya. Sorry, Tadi ya. kenapa dia harus dipanggil Om? Ya nggak apa-apa, lebih Vintage. vintage ya kan. Kita old gold ya tadi. Tadi kan katanya dingin, kita ngomongin yang lain aja nih kan. Di belakang tadi kita udah ngomongin suka main game juga nih Om. Iya, dulu PS2. Sekarang nggak main. Nggak pernah. Kenapa nggak boleh main sama? Enggak, emang suka Enggak, takut terus lu. enggak serius, gue enggak suka PS. Nggak suka PS. Kalau gue suka Xbox deh. Enggak suka. Xbox lebih bagus. Gue gak suka lihat laki-laki main game. Kenapa sih laki-laki seneng banget main game berlama-lama di depan Kalau game? gua- Why? Kenapa? kalau gue main game itu karena seru juga sih, asik. Seru, asli. Terus ada ngobrol sama temen. Terus kalau
dulu kan zaman tongkrongan PS2 Iya rental ya, goceng ya. 2.000 dulu. Goceng 2 jam. Oh, Goceng 2 jam. Berarti emang enak main game itu di perasaan cowok-cowok emang enak, kalau cewek-cewek rasa enggak enak. Main Karena Tekken, kebanyakan dulu pada Tekken. jadi cuekin cewek gitu main game. Ada dulu Tekken main banget. GTA juga. Iya tuh, cuman bosan juga tujuannya mau ngapain kan. Kalau enggak ini dulu di PS2 WE sih gua dulu. WE ya. WE kalau driver juga main enggak main driver? Yang Harus main driver. Gua kadang-kadang kayak GTA cuman dia misinya naik mobil. Gua Mario Bros gua Mario Bros main. Dari Sega aku main tuh. Nintendo, Sega aku main tuh. Atari. Oh, aku belum lahir kalau itu. Aku belum lahir itu. Kalau yang nembak-nembak bebek itu juga. Bebek ya, bukan yang lain. Itu terus sambungnya sama Cinta Sampai Mati itu apa ya? Apa-apa, katanya kan dingin katanya iya. kan. Ngomongin yang lain dulu. Asik. Tapi kenapa gak suka lihat cowok main game? Karena nyuekin ceweknya? Enggak juga sih, gue sebetulnya tipe orang yang wasting time sih kalau buat gue sih itu sih. Oh gitu. Enggak, itu bohong. Karena dia main Candy Crush tuh sampai iya kan 1000 berapa iya, itu. Iya cewek-cewek ya berbeda aja sih porsinya gitu. Kalau cewek main game itu biasanya adalah ngisi waktu. Misalnya lo nunggu-nunggu, oh lagi nunggu nih mau ini mau itu, terus kalau nggak di WC biasanya. Kita main game, kita sempet-sempetinnya dengan main game. Kalau cowok bukan ngisi waktu, buang waktu. Ya nggak sih, nih yang denger pasti setuju nih, cewek-cewek langsung, weh yes, yang lo denger tuh. Dia main Mobile Legends terus. Nah apalagi itu tuh. Apalagi gitu tuh. Kalau gua nggak, kalau game-game sekarang nggak pernah lagi main Mobile Legends terus apa lagi? PUBG, PUBG ya. Nggak main Gua juga. terakhir main game-game apa? Candy Crush doang. Karena memang kayaknya semakin tua kita semakin pengen aja gitu, semakin vintage, semakin kayak main yang nyocok-nyocokin gitu ya, Gardenscape gitu ya, Candy Crush. Terus apa lagi ya kemarin? Pizza Frenzy, Dining Dash juga udah ada loh sekarang di Android. Apa lagi tuh? Ninja Fruit Ninja Fruit ya, potong-potong itu kayak ya mati gaya di WC aja sih sebenarnya. Iya nggak sih? Iya banget. Daripada kayak nongkrong gitu, aduh nggak ada sinyal kan gitu kan. Wifi, kalau pakai wifi nggak apa-apa ya, bisa yang lain gitu. Kalau wifi ya bisa nonton apalah YouTube gitu ya. Siapa tahu gitu ya, life hacks kan butuh ya gitu. Tontonan kita semua ya. Bisa. Nonton ya. Ya lanjut. Ya. Pakai L ya. Nonton. Lanjut tadi. Oh iya bener ya, awas kepleset. Kasihan pekerjaannya. Iya bener, saya masih cinta karir saya soalnya ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin zaman dulu sama zaman sekarang, sekarang kan banyak yang musisi dadakan lah ya dalam tanda kutip. Ya betul. Di sosial media, di dunia digital. Ini pandangannya gimana nih? Bagus sih kalau buat gua, karena kan memang apalagi di masa pandemi ini ya, sekian bulan ini pandemi memicu kreativitas. Betul. Artinya banyak banget musisi dadakan, pelawak dadakan, konten kreator dadakan, dan buat gue itu termasuk salah satu pelarian yang positif ya. Daripada kita bermurung-murung diri gitu kan, ini memanfaatkan keberadaan kita yang harus di rumah dengan menaikkan sisi dunia digital gitu ya, dari YouTube, dari konten-konten gitulah ya, itu bagus sih kalau menurut gua sih. Bapak Hans gimana? Dari sisi apanya dulu nih Bang? Ya apa aja lah gitu. Kalau dari dunia digital, kalau dari ngeband nih, zaman dulu kan kalau ngetek tuh ngulang lagi. Iya gitu. benar. Nah sekarang tuh yang gampang jadi susah, yang susah jadi gampang juga. Autotune juga ini ya. Iya. Autotune tuh gitu ya. Alat mempermudah ya. Alat juga dengarnya. Ya. Tapi kan banyak sekarang yang pakai autotune. Emang banyak. Banyak. Jadi jatuhnya itu ya musisi rekaman, ya itulah yang disebut artis rekaman ya. Maksudnya dia kan anak rekam. Ketika kalau live kan berarti beda lagi. Kalau tipe-tipe anak-anak reguler kan memang anak-anak pejuang ya. Tapi banyak memang yang desain untuk live. Membingungkan dengan gue pernah cerita ke dia tuh zaman Michael Jackson. Iya. Kalau dia manggung tuh kayak wow banget itu. Kalau lu tonton deh kalau dia manggung tuh, bahkan penonton histerisnya gitu. Queen juga ya kayak nonton satu Wembley itu. Padahal mereka nggak punya Instagram saat itu ya. Iya sih. Dan satu lagi akses interview ke mereka susah. Iya sih benar juga. Dan sekarang kan gampang, kayak contohnya ada yang dari Korea yang sekarang terkenal nih.
ada vlognya. Oh, yang Jadi, makan-makan itu bukan sih? BTS ya, Oh, itu BTS, ya. BTS, Ada vlognya. Ya artinya dunia Terus sekarang emang lebih kepada arah sisi behind the scene-nya justru kan yang banyak ini sisi itunya. sama apanya? Kalau dulu Michael Jackson bahkan gue pernah baca orang yang pernah kerja di rumahnya aja susah buat interview dia. Tapi kalau dia muncul jadi suatu yang surprise banget gitu. Kalau nonton konsernya dia apalagi tuh histerisnya gila. Iya sih. Ya artinya perubahan zaman kayaknya ya. Michael Jordan gitu kan. Michael Jackson, Michael Jordan, Michael Bublé juga enggak? Iya. Coba sekarang artisnya. Ayo mau nanya apa guys kan gitu. Di Instastory ya. Guys, aku hari ini kira-kira harus ngapain ya gitu. Tapi itu pergeseran Pergeseran zaman sih. Karena sekarang artisnya disukai karena artis atau karena konten atau karyanya sih? Kalau buat gue sekarang lebih banyak orang malah yang artis-artis juga yang tadinya nyanyi jadi ke konten kan larinya kan jadi ke YouTube, jadi ke bikin vlog-vlog seperti itu kan karena mungkin karena memang eranya ya. Mungkin eranya gitu sih. Memang Tapi lagi kalau seperti gue itu. lebih suka Yang dulu. ya gue ngeband aja. Terus nanti interview mungkin kalau mau turun kan ada kan gitu-gitu aja. Respon aja gitu ya. Kita mau sini berapa kota. Chat aja udah Nah gitu. ini kan kadang-kadang yang ini selingkuh supirnya diwawancarai gitu kan. Mas gimana perasaannya jadi band ini? Gibah. Ini emang kadang-kadang banyak pertanyaan yang nggak penting juga. Loh, tapi tidak bisa dipungkiri toh zaman sekarang memang orang listener pendengar penonton itu memang mencari itu kan memang Ya, sisi hiburannya drama iya. kan karena di Indonesia drama tuh dijual laku loh. Laku betul banget. betul yang settingan yang Iya, yang- gitu-gitu tuh malah Dan gue sama dia suami istri ini nggak settingan ya. Oh iya. Makanya saya tadi tanya di awal kan ini gimmick doang atau gimana nih? Beneran atau enggak? Itu beneran gitu. Beneran ya. Gue juga udah punya anak. Itu. Oh, udah. Kita udah membuat. Membuat pakai baking soda, pakai tepung terigu atau gimana itu maksudnya? Begitu langsung jadi aja ya. Boleh. Enggak memang kayak gitu. Kalau sekarang tapi kita support juga sih tetap kok maksudnya bukan berarti nggak gimana. Kalau buat gue pribadi emang oke. Karena gue memang tipe penikmat itu juga. Jadi kalau malam gabut cewek kali ya. Tontonin YouTube, tontonin Instagram, lihat konten-konten orang tuh gue suka. Sangat suka dan jadi gue respect banget sama musisi-musisi sekarang ataupun content creator sekarang yang memanfaatkan sisi itu gitu ya. Kebetulan gue nggak berbakat di bidang itu tapi mereka bisa naikin itu ya gue ini sih wah keren gitu jadi. Tapi bisa jadi karena gue nggak berbakat juga kali makanya gue nggak nonton gitu ya. Nggak passion. Tertarik kali ya. Itu kan preferensi orang kali. Kayak ya. pengen tahu. Hari ini aku makan ini guys, itu urusan lo. Iya maksudnya gitu. Kayak ada orang misalnya apa tuh ada sih yang kayak gitu-gitu banyak. Ini pasti yang lagi di mobil juga langsung yes. Cowok-cowok langsung gini, lu denger tuh yang jangan kebanyakan nonton gitu. Tadi udah kan game kan. Kita yang dengerin yang cewek tuh, yang dengerin sekarang yang cowok ya sekarang ya. Lah emang kenapa kalau cowok-cowok nggak suka dengan musisi-musisi yang saat ini sedang menaikkan konten? Bapak gimana? Nggak suka sih. Oh gitu jujur ya, Pak? aja. Karena ya didengar dari playlistku juga 2000 ke belakang sih sebenarnya. Tapi ada beberapa konten yang gue tonton, misalnya dia gearnya apa. Oh iya itu. Itu masuk loh, itu ada berbagi ilmu. Nggak berbagi toksik. Iya ilmu ya. Maksudnya kayak ini gear tournya Herman Lee. Dragon Force kan itu diliatin bikin kayak Dream Theater kan bikin vlognya seputar itu cara gimana misalnya bikin lagunya nih lagi ngeteknya ada yang gitu-gitu kan banyak kayak gitu. Kalau itu masuk gua kayak gitu behind the scene-nya yang kayak gitu masuk. Tapi kalau lu habis manggung sebelum manggung gua kali ini mau makan ini dulu itu urusannya bang. Iya kan maksudnya itu. Iya sih benar juga. Iya maksudnya kadang-kadang agak kabur sama konten apa sih. Ya, sisi bermusiknya lah gitu. Gak sih kalau gue suka sih hiburan buat gue. Hiburan. Ya dia kalau dia mungkin suka kan hiburan hari ini gini. Dapat gitu. ilmu lebih banyak kalau tapi nggak ada yang salah nggak ada yang benar ya. Nggak ada yang salah. Itu pilihan ya.
pilihan dan memang passion kan. Iya. Sama aja kayak kita nyanyi ini kan ada musisi kafe, ada musisi wedding, Iya, ada iya, musisi kafe juga terbagi-bagi, ada yang semacam Holy Wings, ada juga yang semacam lounge, hotel gitu kan, itu kan genrenya berbeda. Jadi jatuhnya itu tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus. Itu semuanya positif tergantung dari passionnya masing-masing. Mantap tuh dengerin sahabat kakak Kayak ya. lu suka metal gitu kan Iya, yang iya. dan dikit siapa gitar sama pakai topeng. Iya, yang selalu pakai inilah ya, selalu pakai. Sampai sekarang dia nggak buka topeng. Nggak buka topeng. Tapi dibuka terakhir di Praha. Dibuka. Di Budapest dibuka. Tapi make upan. Make upan. Sama aja dong. Itu surprise-nya. Gitu. Tapi dia di awal keluar di video klipnya apa yang Take a Look Around gitu, dia dibuka. Oh. Dia itu dibuka. Sama Slipknot juga kan? Ya sempet tuh. Slipknot dibuka. Si Corey Taylor kan bikin Stone bikin- Sour. bikin- Iya, iya, bikin Stone itu. Sour dia dibuka itu. Dibuka ya? Nggak berencana bikin juga? Enggak. Nggak bikin, nggak mau Apanya? anak band gitu. Mungkin nanti nggak Nanti bisa ya? bilang. Jadi gue tipenya itu kadang-kadang kan gini nih, kan tadi lu nanya nih balik. Lu kenapa baru sekarang bikin karya? Nih gue jawab dengan secara otodidak ya. Otodidak. Jadi kebetulan gue salah satu orang yang ketendang sama rencana gue sendiri. Dulu gue masuk lihat niat gue waktu lulus sekolah. Jadi kalau ini bahas sejarah, gue pengennya sekolah musik di sini, ini begini. Yang direncana gue, tiba-tiba gue kuliah dan kuliahnya nggak nyambung sama musik dulu, teknik industri. Jauh sih. Jauh. Jauh. Tiba-tiba di situ gue udah nggak mikirin musik, ada yang ngajak main, jadi ngeband lagi dan ngeband lagi terus-terusan sampai sekarang. Gue tinggalin kampus gue. Jangan dicontoh ini. Tapi Iya, ini jangan dicontoh. Dan banyak hal kayak bikin album nih. Sebelum dulu pernah ngeband sama teman-teman, udah bikin lagu. Terlalu banyak harapan ya. Mungkin lu pernah ngeband juga. Iya. Dan masih sama. Iya, maksudnya Jadi buyar lah buyar. ya. Rencana gue kayaknya gini, gue harusnya ketemu ini gini kok. Ini tiba-tiba kendala di dana, rata-rata gitu-gitu. Dan akhirnya karena seringnya anak band tuh dulunya kendala di dana, kita memutuskan untuk fokus cari dana kan. Dari Ketika ngeband, kita udah jadi bisa ya. cari dana, kita keenakan tuh yang namanya apa? Jadi musiknya itu sebagai pekerjaan. Gitu. Akhirnya sekarang oh ya kita mesti jadi berkarya. kayak, dan prinsip hidup gue juga, gue nggak pernah bikin rencana terlalu jauh gitu. Kayak tadi abang nanya tadi misalnya nggak bikin ngeband gitu. Tapi ngomong-ngomong Tapi itu apa? Guanya nggak pernah bikin rencana untuk jauh lagi. Oke. Jadi gue langsung depan mata aja. Jadi mungkin gue bikin rencana seminggu ke depan aja. Nggak pernah jauh-jauh gitu. Tapi ngomong-ngomong nih ya, bicara soal anak band ya, banyak hal nih mungkin kalau ada anak band yang mendengarkan juga ngerasa yang sama nggak sih? Banyak hal yang selalu diragukan dari sisi anak band. Oh itu ya. Betul. Apalagi musisi kafe gitu ya, terutama nih kalau misalnya anak cewek gitu, bokapnya kalau tahu anak ceweknya pacaran sama musisi kafe, anak band pasti Iya, bilangnya mau pasti. jadi apa kamu, ya kan gitu. Madesu ya. Iya, Bisa makan nggak nanti, bisa hidup nggak? Terus orang tua juga kebanyakan kalau anaknya pengen ikut band pasti banyak yang nggak support gitu kan, karena dianggap itu bukan satu mata pencaharian yang bisa membuat mapan. Iya. Artinya lo harus kuliah, lo harus bekerja begini. Tapi so far selama ini sih kita juga selalu ketemu beberapa orang dan banyak memang yang tanya, gimana sih caranya lo berdua suami istri benar-benar hidup dari ngeband reguler? Iya, kita berdua suami istri benar-benar hidup hanya dari ngeband. Tapi kita bisa handle itu dan jadi membuat gue tuh suka termotivasi, tau nggak? Kalau misalnya ketemu kayak anak-anak band yang masih kecil atau gimana, gue selalu bilang itu jangan, atau orang tua sesama orang tua gitu, gue selalu ingetin kalau anak lo mau jadi musisi jangan ditahan, karena terbukti itu musisi itu bukan suatu bidang pekerjaan atau hobi yang tidak menghasilkan. Gue bisa membuktikan kalau itu menghasilkan dan itu bisa membuat mapan, bisa asal diseriusin. Tapi kayaknya sih ya, kelihatannya kan kalau musisi itu nggak kayak misalnya kayak kita sebut aja ya, kayak dokter lah ya. Ya. Dokter kayak ngobatin dapat duit gitu loh. Betul. Kelihatan bulanannya gitu kan. Iya, betul. Kalau musisi kan kayaknya kelihatannya nggak dapat gitu. Ya kayak Nggak singa tinggal di bulanan. hutan.
hari ini makan monyet, besok kalau bebek lewat makan bebek. Iya, bagi sebagian orang itu masih seperti itu. Tapi kebetulan mungkin karena kita udah ada di dalam satu wadah ya, yang udah pasti. Kayak gue, band gue itu ada di Holy Wings. Kita memang hanya ada di Holy Wings. Kita setiap hari perform di Holy Wings. Which is setiap bulan kita punya yang lo maksud tadi, kita punya bulanan yang kalau dihitung, kalau lo total itu jumlahnya manajer dan orang-orang yang sering menyepelekan pemusik itu kalau misalnya di total hasil bulanan itu bisa dikatakan seimbang, balance. Bisa lah ya, diadu bisa lah ya. Bisa diadu. Kan bisa diadu. Orang, gue juga salah satu, gue nggak pernah dibeliin gitar sama mama gue dari SMA, dari sampai lulus SMA, gitulah. Jadi beli alat musik semua segala macam dari hasil ngeband. Asalkan gini, yang penting kita positif ya. Positif ya, ngeband positif, jangan ngeband yang hobi terus tidak itu tadi idealis. Tapi idealis ini maksudnya bukan gue bilang idealis juga jelek, itu hak adalah pilihan. Cuman ketika lu merasakan bahwa ada yang bilang gue udah pernah ditipu, lu ngeband lu nggak bakalan jadi apa-apa, itu terbukti bisa. Kita suami istri bisa, kita punya anak bisa, kita anak bisa sekolah di tempat yang layak, anak-anak kita bisa punya rumah yang layak, kita bisa punya kendaraan, kita bisa beli apa yang kita mau dari ngeband ya, bicara ngeband reguler, ya. Belum jadi artis. Kalau gua dulu dari itu terkadang kan banyak orang harus mapan gitu. Sementara menurut gua kemapanan itu ilusi, men. Wah, ini parah nih. Enggak, serius. Tapi gua lebih karena kalau mapan nanti lu bilang ini mapan, sebelah sini lebih mapan. Iya, karena nggak ada sesuatu yang baku ya. Mapan tuh standarnya nggak ada iya. Gitu ya gitu. Dan angka juga nggak ada ujungnya. Iya, benar. Jadi menurut gua lebih baik kita jadi mandiri. Gua pun bakal ajarin anak gua lebih baik lu mandiri daripada mapan. Bingung mapan gitu. Maksudnya mantap. Emang gitu lah. Dan orang tua gua khawatir, mungkin itu khawatir seorang orang tua karena mungkin orang tua gue mencintai gue melebihi apapun yang ada di dunia ini kan. Udah gitu anak band tuh kan selain daripada kemapanan yang dipermasalahkan, terus mentalitas juga dipermasalahkan kan. Katanya kalau anak band tuh pasti begitulah ya, pasti tapi nggak lurus gitu lah ya. Tapi sebenarnya tidak sih. Kalau dibilang kayak dulu kan nyokap gue, kebetulan gue kan ke gereja kan kebetulan gitu. Nyokap gue suka lagu lah soal nanti lu kalau ngeband makanya sempet kuliah lagi tuh setahun doang karena disuruh banting setir. Sempet gantung gitar juga gua. Itu kan gua balikin loh ke nyokap gua balikin tuh omongan. Ya bilangnya, gua bilang burung di udara aja dipelihara sama Tuhan. Aduh, berat kalau gini. Iya, jadi berat ya. Sekali-sekali kenapa berat dikit. Berat dikit lah ya. Aduh, udah terlalu berat nih yang dengerin. Tapi kayak gitu. Dan kita berdua ngambil keputusan bermusik itu, dan kita juga bertanggung jawab penuh atas keputusan kita. Betul. Ketika lo udah mengambil keputusan akan satu pekerjaan, lo harus bertanggung jawab dengan satu pekerjaan itu, apalagi kalau bahasa dia dulu tuh push the limit. Push to the limit. Ya, membuktikan ke orang-orang kalau kita ini tidak seperti itu, tidak seperti kebanyakan yang orang bilang, oh anak band itu pulang malam bla 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 segala macam. Ya, memang itu jam kerja kita memang terbalik ya. Memang pulang malam, tapi ya banyak sisi positif yang bisa dikembangkan dan orang perlu tahu gitu. Tapi sekarang sih udah banyak bahkan anak-anak muda sekarang pun udah banyak lah yang jatuhnya larinya ke ngeband reguler. Tapi kalau ini kan udah masuknya komersil ya. Iya, betul. Masih fun nggak untuk dilakukan gitu? Karena kan setauku ya kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu ya dibilang hobi ya. Akhirnya jadi uang kan masih menyenangkan. Tapi ketika hobi kita dituntut untuk jadi uang, itu masih menyenangkan nggak? So far sih menyenangkan. Wah, ini berarti. Iya. So far sih menyenangkan. Baik. Berarti ya udahlah ya gitu ya, nggak ada masalah ya. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya. Tahu gua. Maksudnya ya, ada tuntutan di mana hal yang nggak kita suka harus dilakuin. Kayak gitu, ngerti gue. Berarti masih fun berarti. So far sih fun, karena kan setiap semua yang terkait juga nggak sekonyong-konyong untuk, nggak seberat itu sih sebenarnya. Semua dilakukan dengan kenyamanan bersama. Hati yang gembira dengan kenyamanan bersama. Oke nih.
Berarti Alin sama Hans aja dong namanya, nggak dibikin singkatan gitu biar agak catchy gitu. ANL HNA boleh lah. Alin dan Hans biar orang nyebutnya panjang. Jadi kalau mau request tuh bener-bener Mas jangan salah ya. Alin siapa dan tahu cinta Hans. sampai mati dari siapa gitu kan nggak tahu gitu. Iya. Jangan salah ya, harus Oke. di spelling gitu. Mau dinyanyiin gak nih? Boleh nih, satu lagu lah. Boleh dong. Satu lagu lah. Buka dulu. Ya nggak apa-apa. Akan. Nanti jangan lupa di request ya. Iyalah, masuk kok di sini. Sering di setel nggak di sini? Oh, bisa diatur itu yang di luar tuh. Ngomong aja ke yang luar tuh. Boleh. Tuh lihat tuh, dia udah nari-nari tuh kan. Tenang. Nanti nomor sepatu ya kan. Oh, boleh sepatu. Ya, Cinta Sampai Mati ini emang lagunya itu kalau zaman sekarang itu kebanyakan lagu itu adalah lagu-lagu galau ya. Lagu-lagu yang Oh, alah kirain. kalau Cinta Sampai Mati itu lebih kepada booster cinta sih. Pemanis lah ya. Oh iya. Jadi obat-obat dia kayak paracetamol menghilangkan panas. Oh, gitu bener ya. Panas akibat api amarah dan cemburu itu bisa Iya, jadi ya. betul. Karena kadang-kadang banyak orang yang udah sampai di titik yang harusnya indah, tapi karena satu hal yang sepele kok jadi gak indah gitu kan. Aduh, ini mantap lah. Kedeketan. Dideketin aja nggak apa-apa, nanti kangen kalau jauh-jauh. Kan Cinta Sampai Mati katanya membooster cinta katanya ini ya. Oke, udah siap? Oke, ini ada dari Alin dan Hans, Cinta Sampai Mati. Sayangku, pernahkah kau berpikir kita sejauh ini telah sampai di sini? Tak lagi sehebat dulu. Kau mulai rentah bagiku, tak setampan dulu. Tapi percayalah cintaku masih sama sampai selamanya. Tetaplah bersamaku, temani redupnya bintangku. Memutih rambutku, oh, kitalah cinta itu, cinta sampai mati. Oh, Tuhan yang jaga janji ini. Tetaplah bersamaku, temani redupnya bintangku.
cinta itu cinta sampai mati. Oh, Tuhan yang jaga janji, Tuhan yang jaga cinta sampai mati. Ngangkut ya. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Oke, thank you banget nih. Yes, thank you banget Alin nih. sama Hans udah kesini ya. Siap, Terima kasih siap. juga sudah meramaikan sore hari ini. Walaupun kita capruk dari tadi ya. Capruk itu gak tahu kemana gitu ya. Iyalah. Asal asik aja gitu ya. Yang penting kita ngobrol aja. Ya udah gak apa-apa ngobrol. Thank you banget, sukses selalu ya. Sukses Ini selalu. bisa di request di mana aja? Di mana aja ada, Di mana semua aja. ada, Di di sini mana juga ada. ada Di ya? sini juga Oke, ada. thank Pastinya you. di sini harus lebih banyak di request ya. Thank you banget ya. Sukses Ya. selalu dan ya udah. Thank you banget ya. Jadi buat sahabat Raka, terima kasih sudah stay tune dan juga jangan lupa abis ini ada Nada Indonesia pilihan dari jam 5 sampai jam 8 malam. Jadi stay tune terus di 98,8.